apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di Hoax atau Benar, sebuah program persembahan kantor berita Antara yang berupaya menghadirkan fakta sebenarnya dari kabar simpang siur yang umumnya beredar di dunia maya. Bersama saya Pamela Sakina, langsung aja kita mulai Hoax atau Benar selengkapnya. Yang pertama pemirsa, ada sebuah video berdurasi 10 menit yang beredar di YouTube menyebutkan Presiden Joko Widodo telah mencopot Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Video milik kanal YouTube CNN Channel yang diunggah pada 4 Juni 2021 tersebut sudah ditonton setidaknya oleh lebih dari 200.000 kali, disukai 2.200 orang serta mendapatkan 1.500 komentar hingga Rabu kemarin. Berikut cuplikan videonya. Maksud gua Menteri Agama gitu loh. Harusnya Gus Yakut yang pertama tahu, karena Gus Yakut yang harusnya intens melobi pemerintah Saudi agar kita mendapatkan jatah itu. Pilihannya pasti cetak uang ya? Ya, pilihannya cetak uang. Sudah kalau itu. Sudah diam-diam. Iya, kan sudah ada burden sharing. Luar biasa. Dana haji ditilep, dipakai buat infrastruktur. Iya. Kemudian dana LPS juga sama, iya kan? Dan ini cepat atau lambat akhirnya nanti akan jadi masalah. Lucunya, dalam pernyataan resmi Kementerian Agama, mereka terkesan menyalahkan pemerintah Saudi atas kegagalan ini. Namun benarkah Presiden Jokowi copot Menak Yakut? Antara sampai Rabu 9 Juni tidak menemukan pernyataan resmi maupun berita di media massa yang membenarkan pencopotan Menak Yakut pada 4 Juni 2021. Dan saat ditelusuri, video berdurasi 10 menit di YouTube tersebut juga ternyata tidak memuat informasi atau cuplikan gambar yang menunjukkan bahwa kepala negara mencopot tokoh muda Nahdlatul Ulama NU yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama itu. Faktanya, video tersebut hanya berisi diskusi mengenai keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji pada 2021 Masehi 1442 Hijriah. Dengan demikian, narasi tentang pencopotan Menak Yakut oleh Presiden Jokowi merupakan hoax ya pemirsa. Kita ke kabar kedua pemirsa, ada sebuah konten muncul di situs gelora.co menyebut bahwa calon jemaah yang menarik dana haji tidak akan dapat naik haji seumur hidup. Konten berjudul BPKH Jemaah yang tarik dana haji konsekuensinya kemungkinan tidak akan pernah berhaji seumur hidup. Itu tayang pada 8 Juni 2021. Di dalam konten itu terdapat kutipan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Anggito Abimanyu. Tapi benar nggak sih calon jemaah haji yang menarik dana haji tidak dapat berangkat haji seumur hidupnya? Berdasarkan penelusuran Antara, konten dalam situs gelora.co tersebut dipelintir dari pernyataan narasumber Kepala BPKH Anggito Abimanyu. Tidak ada pernyataan atau kalimat tentang calon jemaah haji yang menarik dana nggak dapat naik haji seumur hidup. Demikian pula tidak terdapat kutipan narasumber tentang pernyataan itu. Dalam berita Antara pada 7 Juni 2021 berjudul BPKH siap kembalikan dana jemaah haji yang ingin tarik dananya, Anggito menjelaskan calon jemaah haji berhak untuk menarik dana mereka. BPKH akan mengembalikan uang tersebut jika jemaah menariknya.
Tapi ini yang harus ditekankan betul-betul ya pemirsa, kalau calon jemaah yang mengambil dananya akan kehilangan antrian dan harus mengulang proses dari awal jika ingin kembali mendaftar haji. Kehilangan antrian aja ya pemirsa, jadi mulai daftar dari awal lagi seperti itu. Nah, dengan demikian calon jemaah masih tetap dapat naik haji, hanya saja mereka akan mengulang antrian. Sementara itu berarti klaim calon jemaah haji yang menarik dananya tidak akan naik haji seumur hidup adalah hoax pemirsa. Kita ke yang terakhir nih pemirsa, dan kami spesial menghadirkan konten ini karena beberapa waktu ke belakang banyak simpang siur yang beredar tentang pengelolaan dana haji. Nah, redaksi Antara sudah merangkumkan 5 kabar untuk Anda yang ternyata setelah dicari tahu adalah hoax pemirsa. Apa aja itu, langsung aja kita ke segmen klarifikasi. Yang pertama pemirsa, kabar pembatalan haji 1442 Hijriah karena uangnya sudah habis digunakan untuk hal lain adalah hoax pemirsa. Karena faktanya alasan utama pembatalan haji 2021 adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji. Yang kedua, ada kabar kalau pemerintah Indonesia memiliki utang pembayaran pelayanan akomodasi kepada Arab Saudi, sehingga Arab Saudi tidak mau menerima jemaah haji Indonesia. Padahal faktanya nggak ada utang pembayaran pelayanan kepada Arab Saudi pemirsa. Dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH sampai 2020, nggak ada catatan utang dalam kewajiban BPKH kepada pihak penyedia jasa penghajian di Arab Saudi. Oke, sekarang kita ke kabar yang ketiga pemirsa. BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi. Faktanya pemirsa nggak ada kesulitan dan gagal investasi. Jadi pada 2020 BPKH membukukan surplus keuangan lebih dari 5 triliun rupiah dan dana kelolaan tumbuh di atas 5%. Yang keempat pemirsa, dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ini yang juga lagi rame banget ya pemirsa, ini juga termasuk hoax. Alokasi investasi ditujukan ke investasi dengan profil resiko low moderate. 90% dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. Dan yang terakhir pemirsa, ada hoax juga nih bahwa fatwa MUI terkait dengan infrastruktur untuk pengelolaan dana haji. Faktanya adalah fatwa tersebut nggak ada pemirsa. Justru yang ada adalah Istimewa Ulama 2012 tentang pengembangan dana haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk. Oke pemirsa, 3 informasi termasuk kumpulan hoax dana haji tadi udah dibagikan. Itu artinya saya harus pamitan, makasih yang udah menyaksikan, semoga bermanfaat ya pemirsa. Yang ingin menyimak berita versi teksnya silahkan bisa dibuka laman antaranews.com, ada di kanal anti hoax ya pemirsa. Ingat, kita bisa ikut berperan serta mencegah tersebarnya berita bohong dengan cara cek dulu berita yang kita akan share sebelum kita bagikan ke orang lain. Dan yang paling penting juga nggak pakai emosi ya pemirsa. Oh ya, jangan sampai lupa juga untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti program vaksinasi. Salam sehat semua, saya Pamela Sakinah pamit, sampai jumpa.